عليكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق وما يبغين من حكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب عاد العاد إليها ملقي السلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم
Inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Safinatun Najah. Pembahasannya adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, sujud tilawah, sujud syukur, ataupun sholat jenazah, ya. Nah, jadi hadirin, kalau saja hanya satu hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang sholat yang begitu hebat, artinya bahwa nanti di yaumul qiyamah yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain-lain gampang sudah. Sementara kalau sholatnya tidak baik, yang lain-lain lebih berbahaya lagi keadaannya. Jadi seolah-olah tertumpu semuanya kepada sholatnya dulu. Kalau orang mukmin ini, orang Islam ini mau mengerti, dia akan betul-betul takut dengan orang-orang, dengan apa yang ia lakukan dalam hal sholat. Maksudnya meninggalkan sholat, ya, menyepelekan sholat, sembarangan sholat, dia akan takut. Karena ini pokok di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain insya Allah dengan izin Allah bakal dianggap baik. Tetapi kalau sudah sholatnya nggak benar, itu sangat menakutkan. Nah hadirin, ulama mengarang ini kitab, menerangkan kepada kita tentang sholat, yang sunnah-sunnahnya sholat, yang membatalkan sholat, ya, yang makruh dalam sholat, jazahumullah khair, yang akan membimbing kita supaya sholat kita jadi baik dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik hadirin, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala man Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa ad manfa'a bihi wa bil fidarain amin. Faslun tabtulus salatu bi arba'a asyrata khaslatan. Batal ini salat apabila terjadi 14 macam masalah, ya. 14 hal ini kalau terjadi kita di dalam salat, batal salat kita. Nah, kita harus perhatikan nih supaya salat kita jangan batal. Kalau batal kan berarti nggak salat, ya. Nah, dan kalaupun itu batal harus kita ulang lagi, ya. Nah, digodok, ya. Al-murad bil ibtal huna ma yashmulu man al-i'tiqad. Maksudnya salat ini jadi nggak bisa benar, ya. Tidak dikatakan salat kalau yang 14, salah satu dari 14 ini terjadi. Nggak mungkin sah salatnya, ya. Mesti diperbaiki dulu. Baik. Jadi salat yang fardu ataupun salat yang sunnah akan rusak apabila terjadi satu daripada 14 masalah ini, apalagi 14-14-nya, tapi nggak mungkin, ya. Nah, kapan terjadi? Ketika kita sudah Allahu Akbar. Kalau setelah terjadi kita mengucapkan Allahu Akbar menghadap kiblat, baik itu makmum ataupun imam ataupun sendiri, ya, salat fardu, salat sunnah, sujud tilawah, sujud syukur, salat jenazah akan menjadi rusak apabila ada salah satu dari yang 14 ini. Nah, mana tuh yang 14? Kita lihat saudara-saudara. Yang pertama, gampang diingat nih. Yang pertama yang membatalkan salat bil hadathi, dengan adanya hadas. Ya, hadas ada dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Terserah, ya. Yang mana yang terjadi? Tapi masa iya sih hadas besar? Mungkin ente lupa, ya, nggak sah salatnya kalau belum mandi. Kalau hadas besar, ibu-ibu haid belum mandi, ya nggak sah,
ya nifas, demikian pula mungkin terjadi. Tapi yang hadas kecil bisa terjadi walaupun kita dalam sholat. Anda masuk ke dalam sholat dimakruhkan dalam keadaan nahan pipis atau nahan kentut. Kalau kita nahan, ada kemungkinan begitu dalam sholat kita ruku atau waktu bangun keluar itu hawa. Ya, mungkin orang lain nggak tahu, tapi yang punya diri masa nggak tahu? Yang punya diri pasti tahu. Dan kalau ente jadi imam harus jujur, keluar dari imamah, pegang gini, seolah-olah dia mimisan, keluar, oh batal nih sholatnya nih, maju yang di depan jadi imam, terusin. Ya, ketika kita sholat terjadi hadas kecil, batalah sholat kita, kentut misalnya, ya. Baik. Jadi sholat pertama batal apabila terjadi hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, sekalipun lupa nggak bisa nih, sekalipun lupa nggak bisa jadi nggak sah sholatnya, ya. Sekalipun daripada orang yang tidak berwudu, tidak tayamum, pergi di tahuren, dia nggak wudu, nggak ada air, tanah nggak ada di satu tempat gitu ya. Jadi sholatnya ngehormat waktu. Ketika dia sholat kentut tetap batal. Jangan bilang oh saya kan nggak wudu, memang juga kan sholat harus wudu, saya nggak wudu, saya diizinkan nih karena paku di tahuren. Tidak bisa, tetap batal sholatnya. Atau orang yang salisil hadas, apa ya salisil hadas ini? Yang kencing terus-terusan namanya apa? Beser. Kalau bahasa kuitangnya serbe, ya, yang beser. Beser ini apa? Pipis kan? Nah, dia beser pipis, dimaafkan yang beser pipisnya. Tapi dia kentut, batal juga. Jangan mengatakan, oh saya kan beser, nggak apa-apa. Nggak bisa. Karena yang keluar kentut, bukan beser. Ya. Jadi tetap batal. Ya, tetap batal. Ya itulah yang pertama yang membatalkan sholat kita. Jadi hati-hati. Kalau sholat jangan sampai batal, jangan sampai hadas. Ya, itu yang pertama. Baik sebelum sholat ataupun di dalam sholat, ya. Yang kedua, ini jarang terjadi tapi bisa aja, ya bisa saja. Wa biwugu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, dengan terkenanya najis dari luar yang tidak langsung kita buang dengan segera. Dan ini memang sulit sekali. Kalau itu yang jatuh kepada kita najis itu umpamanya kering, gampang. Kalau kering gampang. Misalnya maaf, tai ayam kering, ya, tai orang kering. Misal, maaf ya, sama juga. Langsung kita, orang Sunda bilang dikepeskan ya, di apa ya, di apa namanya, digibaskan gitu ya. Nggak lama, dengan tanpa ada ngangkat dan sebagainya, maka nggak masalah dan harus secepatnya. Bisa nggak orang kena? Bisa aja dari atas misalnya, orang lempar kepada kita misalnya, dari anak-anak misalnya, bisa saja terjadi itu. Pokoknya kalau kena umpamanya najis itu ke tangan kita langsung, buru-buru lepaskan dan tidak ada bekas. Ya, kalau ke baju demikian pula. Yang bisa tidak ada bekas ini kalau kotoran itu, kalau najis itu kering. Kalau najis basah, orang Sunda bilang wayahna, berhenti ada sholat, kita wudhu lagi, bersihin dulu, ya, bersihin dulu baru kita ya. Nah, ini bisa terjadi misalnya tempat pemeliharaan burung, tempat pemeliharaan ayam yang bertingkat misalnya, ya kan? Atau di rumah-rumah tingkat yang begitu penduduknya padat, ya, musola di atas rumah orang, misal, ya, ada anak yang nakal, main kencing saja, main buang air saja, bisa saja terjadi. Yang penting kita sudah tahu hukumnya. Kalau saya terkena najis, umpamanya kering, tapi ngambilnya misalnya najis di sini, tek, langsung gini kan, jangan diginiin, tek, angkat dulu sini, tek, buang, batal, nggak bisa, tidak boleh mengangkat najis, ya. Jadi bisa dikepretin aja, ya. Mudah-mudahan jangan dapat yang begitu ya. Ya, cari kerjaan soalnya, ya. Tapi yang penting kita paham tuh, kena najis, ya dari luar,
itu bisa menyebabkan batal sholat kita kalau tidak segera dihilangkan. Nah, bagaimana kalau itu mamanya ente bocok? Ya, bocok apa Betawi bahasanya? Dilempar batu keluar darah, apa namanya? Bocor ya? Nah, melucur darahnya, itu dimaafkan itu. Sekalipun banyak kalau yang model-model begitu, ya, darah kita sendiri, nanah karena kita sedang sakit, ini itu dimaafkan. Bahkan sebagian ulama, hatta asal darah orang masih ada pemaafan. Ya, kalau darah kita sendiri nggak masalah, ya, karena daripada najis itu adalah darah, ya. Tapi kalau darah kita sendiri nggak masalah. Misalnya ngucur dari sini kemari, ya sudah, nggak bisa dijaga lagi. Allah Maha Pemaaf. Ya, itu karena sulit untuk dihindarkan. Tapi kalau yang dari luar, insya Allah mudah dihindarkan. Dari hadirin yang kedua, yang membatalkan sholat apabila kita terkena najis, tidak langsung dibuang itu najis dengan tanpa mengangkatnya, ya, dengan tanpa mengangkat. Jadi dikepretkan, baju diginikan, kalau di tangan, ya, kalau jangan digini dulu, ya angkat begini, jangan, atau dipegang begini, jadi batal. Sebab dianggap Anda membawa najis, lebih batal lagi, bukan kena najis lagi. Kalau diangkat begini bukan kena najis, namanya Anda membawa najis. Nah, makanya disuruh dikepret begitu, ya, dilepaskan. Jadi ini yang mungkin bisa kita selamat kalau najisnya kering, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau punya tai cicak basah. Kalau kena tai cicak basah, udah pernah belum? Kalau itu daripada yang dimaafkan, ya, kayak cicak, ya. Nyamuk, ya. Tapi kalau kebanyakan berarti ente mesti pindah dari situ, ya, jangan ini, ya. Sesekali ya khair, ya. Kalau misalnya kita lagi sholat ada yang membangkis, kita ngeluarin air ludah, kena baju gitu batal nggak? Nggak batal, kata diludahin nggak apa-apa. Misalnya ente lagi sembahyang, nggak apa-apa, diludahin juga, ya. Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, ludah tidak najis, ludah itu tidak najis, ya. Yang enggak aja mau kena kunin, ya. Ya. Nggak apa-apa, ya. Cuma kalau sekarang zaman Covid kan orang takut semua, jadi kita mau batuk juga repot, takut disangka Covid melulu, ya. Baik. Jadi ludah tidak merupakan yang darah, nanah, muntah, ya, arak, ya, kotoran manusia, kotoran binatang, bangkai, itu daripada hal-hal yang najis, ya. Nyamuk dimakan. Lebih baik Dari nyamuk dimakan. kalau sedikit sekali, kalau masih bisa dihindarkan nggak apa-apa, tapi kalau banyak nggak bisa, ya. Ya. Jadi makanya kalau ada nyamuk jangan diginiin kalau lagi sholat, mendingan tiup boleh, ya. Tapi tiupnya juga jangan kayak di luar sholat, jangan, ya. Biasa gerakan sedikit juga kan nyamuk ini jalan, ya, digerakkan itu nyamuk jalan, gitu. Masuk angin, berasa mau kentut, ya. Biasanya kita kalau sholat, kalau nahan angin nih, kadang-kadang kalau lagi sujud, ada bunyi, ya. Nabi mengatakan dalam makna hadisnya, sampai Anda merasakan ada bau. Sebab belum tentu bunyi itu keluar, belum tentu. Sebab kalau nahan itu kadang-kadang nggak usah lagi kentut. Kalau lagi perut sakit, gimana bunyi kentut? Ya kan? Jadi belum tentu kentut. Jadi sampai harus yakin kalau memang itu adalah kentut. Dan makruh hukumnya orang kalau mau sembahyang nahan kentut, nahan kentut, nahan buang air besar, makruh. Suruh kentut dulu, suruh buang air besar, kecuali waktunya sudah nggak ada. Ya, misalnya dhuhur jam 4, asar, maghrib jam 6, ya, maghrib jam 6, isya jam 7, berarti kan umpamanya kurang 5 menit lagi ke isya, ente nggak kuat nih, pengen buang air besar atau pengen buang air kecil. Tetapi kalau buang air besar atau buang air kecil bakal hilang maghrib, nggak apa-apa, silakan sambil nahan, ya, karena itu sudah mudhar, sudah nggak bisa lagi.
Sebab kalau tidak sholat lebih dahsyat daripada dosa kena batal sholat, ya. Tidak sholat nanti ngilangin waktu sholat lah. Tapi kalau masih waktunya lama, masih setengah jam lagi, jangan, selesaikan dulu, ya. Selesaikan dulu. Mau buang air besar dulu, yang mau buang air kecil, mau kentut dulu, sampai selesai baru. Ya, kalau sudah tenang, kita dirikan sholat. Nah, jadi jangan membiasakan sholat dalam menahan hadas, jangan. Dan kita juga nggak enak. Ya, kita apalagi imam nahan buang sakit perut atau kesian saudara-saudara. Ya, nggak enak. Ya, legakan dulu masanya. Misalnya mau jadi imam nih, begini, badal aja, ganti orang. Ya, saya ada ada adat. Orang tuh kalau mau ke kamar mandi, mau buang air besar, jangan ngomong, anak mau kencing dulu ya, jangan begitu. Saya mau ke belakang. Kan semuanya begini, saya mau belakang. Paling tidak saya mau toharoh. Ini enggak, gue mau berak dulu ya, tunggu dulu sini. Waduh, jangan ya, enggak. Walaupun itu hak dia ngomong begitu, tapi itu kurang bagus, ya. Nah, dia bilang mau ke belakang, mau toharoh, ya, mau sesuci, ya. Jangan ngomong terang-terangan begitu, enggak bagus, ya, enggak akhlak, ya. Nah, baik. Jadi yang kedua kena najis, ya. Nah, tanpa dihilangkan itu najis, ya, dengan dihilangkan najis itu dengan cara tidak diangkat, ya, tidak angkat dengan apapun caranya, ya. Jadi mungkin dikepeskan, ya, bahasa Melayunya apa ya, dikepretin begitu, ya. Nah, ya. Nah, baik. Yang ketiga, nah ini bisa terjadi nih, wan kisyafil aurati in lam tustar halan, terbukanya aurat tidak segera ditutup, ya, terbukanya aurat tidak segera ditutup. Itu pun yang membukanya aurat kita itu bukan orang, bukan karena sebab kesalahan kita berdiri atau gerak, bukan, angin. Ya, misalnya kita sholat di luar, apalagi di negeri Arab, ya, kalau angin, waduh, luar biasa, saudara-saudara, ya. Kalau umpamanya terbuka aurat tidak buru-buru ditutup, batal sholat kita. Mana batasan waktunya? Subhanallah, berapa detik? Subhanallah. Kalau misalnya terbuka, diam, wah, terbuka nih, baru tutup, batal. Batasannya cuma subhanallah. Jadi bagaimana? Langsung. Kalau itu yang membukakan aurat kita adalah angin. Kalau anak kita keseruduk atau kena bangku dan sebagainya, nggak bisa, saudara, itu membatalkan sholat. Yang bisa langsung ditutup itu adalah kalau kita terbukanya aurat itu dikarenakan angin. Bisa kejadian, ternyata baju saya yang robek. Ente salah sendiri, kenapa nggak periksa dulu sebelum sholat? Makanya sebelum sholat itu di samping wudhunya yang bagus, periksa dulu kain. Lihat ada ini enggak, ya. Kalau ada ragu-ragu, tanya orang, ada yang bolong nggak ya ini saya, ya. Kalau kejadiannya lagi sholat, waduh, bahaya, saudara-saudara, ya. Artinya orang ini maaf nih, kan kain itu ada yang sudah tepok, ya. Ya, sudah tepok, ya. Sudah tepok tuh sudah tua. Kalau kita begini sedikit, lepas gitu. Nah, itu yang kira-kira bakal begitu, sebisa-bisanya jangan dipakai sholat. Ataupun kalau mau dipakai sholat, jangan dipakai di belakang. Karena waktu kita ruku dan sujud, tekanannya banyak itu. Bisa robek. Ya, kalau sampai robek lagi sholat kan bahaya, luar bahaya. Itu kayak bahaya 12, saudara-saudara, ya. Ya, yang depan yang dia sendiri nggak enak, yang belakang juga nggak enak lihatnya, ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan tuh, ya. Ini kita tidak bicara itu, bicaranya kalau angin yang mengangkat baju kita sehingga terbuka aurat. Kalau laki-laki kan auratnya di dalam sholat di bawah lutut sedikit sampai dengan pusar, angkat sedikit. Walaupun yang betul-betul aurat itu di bawah pusar, di atas lutut. Tapi sebagian lutut aurat, sebagian pusar aurat, gampang saja. Tutup pusar, tutup lutut semua. Tapi kan nggak sopan. Masa kita sembahyang begitu? Kayak orang-orang Singgosari dulu, zaman dahulu kala. Kayak orang-orang dulu, pakai pakaiannya cuma begitu. Kan nggak sopan. Ya, mungkin kita pakai kain,
Bisa saja angin mengangkat, kalau anginnya besar kan bisa terbuka. Nah, buru-buru tutup. Kalau tidak buru-buru ditutup, terbuka aurat karena angin itu, batal sholat kita. Tapi kalau yang lain yang membuka, batal sholat kita. Ya, jadi diulangi. Batal wudhu nggak? Nggak batal wudhu. Ya, tidak batal wudhu. Tapi batal sholat kita, jadi harus diulangi lagi sholatnya. Ya. Taib. Yang ketiga, sholat itu menjadi batal apabila terbuka aurat. Ya. Yang harus ditutup, mana yang harus ditutup? Tadi saya sudah sebutkan yang harus ditutup, ya. Laki dan perempuan berbeda. Kalau perempuan semuanya kecuali muka dan tangan. Baik. Kalau tidak ditutup sebelum berlalu waktu tumaninah, yaitu subhanallah, maka batalah sholatnya. Fima idza tayyar rih as-sitr. Ini apabila yang menjadi batal ini kalau hanya sebentar itu seperti waktunya tumaninah itu, kalau itu yang mengangkat auratnya itu adalah angin. Fa in tayyaraha ghairuhu dharra wa in sutira halan. Kalau umpamanya datang anaknya set langsung dibuka, nggak ada urusan, itu jadi batal kita, saudara-saudara. Ya, nggak bisa. Atau karena ente kesenandung atau apa gitu, nggak bisa. Jadi batal. Itu kalau yang bisa ditutup dengan segera itu apabila terangkat aurat kita karena angin. Baik. Faedah apa yang dapat kita ambil dari dikatakan di sini terbuka aurat kalau nggak ditutup batal? Faedah apa yang dapat kita ambil? Yang dapat kita ambil, kita harus hati-hati dengan pakaian kita. Kalau umpamanya sholat, lihat jangan sampai umpamanya lagi sholat terbuka semuanya. Asal aja misalnya ada orang karena buru-buru nempel gini, asal nempel nih, ya kan? Sholat, Allahu Akbar, di tengah-tengah sholat kok gubrak semuanya terlepas. Bisa terjadi nggak? Bisa. Nah, jangan, yang benar lebih baik pakai sabuk atau yang betul-betul, ya, dilipatnya dengan baik supaya jangan terbuka di waktu sholat. Silahkan, ada pertanyaan nggak soal aurat? Ada orang di depan sholat bajunya ngangkat kelihatan badan, yang akan melihat. Ya. Nah, itu gimana dia kan nggak tahu tuh posisi dia kaosnya. Aduh, kalau itu sih ya sudah, itu diam aja dah. Ya, diam. Sebab nggak mungkin. Baju ente terbuka tuh, batal ente. Megang gini, bisa jadi ribut. Nah, pertanyaannya bagus. Makanya kita sebelum sholat siapkan diri kita. Ini banyak terjadi, saudara-saudara. Aurat itu dianggap aurat kalau kelihatan dari atas. Kalau kelihatan dari bawah nggak apa-apa. Maaf, ente pakai kain, nggak pakai celana dalam. Kalau ada orang yang ngintip kan kelihatan. Batal nggak? Nggak masalah tuh. Tapi yang menjadi batal kalau kelihatan dari atas, sekalipun nggak ada orang, dianggap ada yang lihat, kalau kelihatan nggak buru-buru ditutup, batal tuh sholat kita. Pakai baju terlalu longgar, sehingga kelihatan dari atas pusar kita, itu membatalkan sholat. Atau kita pakai baju, tidak pakai kaos dalam, biasanya anak-anak sekarang, waktu dia ruku, waktu dia sujud, terbuka di belakang, kan itu aurat. Sebagian dari yang harus ditutup, ya, pantatnya kelihatan, batal. Kan tadi hanya subhanallah aja, ini kan kalau subhanallahil azim, waduh, ya, kelihatan dari itu batal. Nah, hati-hati tuh, banyak tuh terjadi tuh. Atau pakai kaos aja, pakai kaos gombrong, kelihatan dari atas pusarnya, itu membatalkan sholat. Tapi kalau orang nggak ngaji, mana tahu ini yang begini-begini. Alhamdulillah saudara nih ngaji ini, ya, mungkin sudah tahu dan sebelum saya juga, insya Allah tambah jadi kuat pengetahuan kita. Hati-hati tuh, ya, hati-hati. Seperti juga ibu-ibu, hati-hati, ya, yang rambutnya suka rambut bagus-bagus ini, silahkan pakai rambut. Mau ke salon, Bismillah. Mau pakai diperbagus segala macam, terserah. Tapi waktu sholat, hati-hati, jangan sampai keluar itu rambut, ya. Auratnya juga gitu, auratnya harus ditutup betul-betul. Kalau terbuka ya menjadi batal. Tapi yang sering terjadi pada laki-laki ya itu tuh, maaf, kelihatan aurat perut ke bawah waktu sujud atau waktu ruku, begitu kan maksudnya? Kita nggak usah ingetin, gimana ngingetinnya? Nggak ada ngingetin gitu. Yang ada ngingetin imam kalau salah, ngingetin makmum nggak ada, yang ada ngingetin imam. Paling assalamualaikum, ajak ngomong, cuman minta maaf nih. Oh kenapa? Ente tadi waktu sholat kelihatan auratnya sini, ini termasuk aurat dalam sholat, batal tuh sholat ente. Oh begitu. Jadi bagaimana? Ente sholat lagi. Oh ini gimana? Ya cari dah, pakai koran kek, pakai kain kek,
Saya pernah pakai koran, Pak. Dulu waktu pakai celana kebetulan gitu, begini keluar, Anda pakai koran. Habis bagaimana? Kalau enggak kan batal sholat kita. Ya. Kalau di masjid mungkin kita bisa pakai kain yang ada di masjid, pakai sujadah yang ada di masjid, ya. Yang penting kita sekarang sudah paham bahwa aurat laki-laki itu pusar, lutut. Ini harus ditutup. Pusar dan lutut harus ditutup. Pusar sedikit tutup, lutut sedikit tutup. Kalau terlihat dan tanpa segera ditutup, itu membatalkan sholat. Jadi kalau kita ruku begini kelihatan, kan itu sudah kelihatan benar, ya. Ambil garisnya dari mana? Ambil garis kelihatannya dari mana? Dari pusar. Jadi maaf, nah, kan ini pusar kita nih. Ini pusar kita. Kita ambil garis ke sini. Set. Berarti yang di garis ini ke bawah, kalau kelihatan batal. Ketika begini, kan lebih banyak lagi yang kelihatan. Ya, itu untung dia nggak ngeluarin angin. Kalau ngeluarin angin gimana lagi? Ya, repot lagi. Ya. Jadi hati-hati itu. Ya, anak-anak muda khususnya. Bukan nggak boleh pakai kaos, silakan pakai kaos. Ya, Pak. Kalau celana dalam yang kita lagi sujud robek, tapi kain nggak robek. Nggak apa-apa, atau robek jatuh juga nggak apa-apa tuh. Misalnya celana dalam kita longgar, waktu berdiri turun ke bawah, cuman malu aja, ya nggak apa-apa, robek juga nggak apa-apa. Yang penting kainnya enggak kan, kalau pakai kain. Kalau pakai kain nggak apa-apa, ya. Kalau nggak apa-apa, misalnya jazakallah khair, ya. Nah, kemungkinan ada orang pakai celana dalam dan kainnya kan, misalnya kainnya bolong, pakai celana dalam, nggak kelihatan, nggak apa-apa, boleh, ya. Tapi yang lebih baik yang di luar itu yang kita perhatikan, jangan yang bolong. Yang Beb, kalau umpamanya saya tahu kok ini udah bolong, ya, bagaimana tuh Beb? Sah nggak sholat saya? Lihat bolongnya gimana. Kalau bolongnya sekedar uang yang 1000 dan nggak kelihatan dengan mata yang normal, insya Allah dimaafkan. Tapi kalau hati ente begini, bimbang, sembahyang aja lagi. Seandainya yang tadi benar, ini jadi sunnah atau jadi qadha. Kalau bimbang, kita sholat aja lagi. Jadi kalau kecil saja bolongnya, nggak apa-apa, dimaafkan. Asal tidak kelihatan kulitnya itu, ya, bolongnya kecil, masih dimaafkan. Ya kita kira kayak duit-duit 100-an atau duit 1000-an, nggak masalah. Ya, dan tidak kelihatan di majelis takhatub. Tapi kalau kelihatan jelas walaupun kecil, kelihatan benar, ya nggak bisa, ya. Tetap itu membatalkan sholat, ya. Yang di mana yang bolong? Ya tadi antara perut dan pusar, di paha, maaf di pantat, ya di sebelah sini, terserah. Di dekat perut, di belakang perut, ya atas di bawah pusar. Kalau ditarik garis, itu membatalkan sholat kita kalau tidak ditutup, ya. Kalau yang untuk imamnya gimana nih? Untuk imam Kelihatan aurat. Imam kelihatan aurat. Ente mau niat ini kan? Niat mufaragah. Begitu kelihatan, wah ini batal nih imam, langsung mufaragah. Sebab di dalam Islam orang yang salah nggak boleh diikutin. Kita belajar itu dari sholat. Sholat tuh mengajak disiplin benar-benar. Misal, Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Benar kan tuh semua? Sujud langsung dia. Ninggalin apa? Ruku. Ingetin, subhanallah. Tetap dia sujud. Subhanallah, sujud. Tetap tinggalin. Mufaragah kita ruku. Tinggalin tuh imam, nggak boleh diikutin. Kalau diikuti sama salahnya. Nggak boleh, yang salah nggak boleh diikutin. Kayak orang nyebur sumur, bukan ditolongin, aneh nyebur aja enak nih, buat barang. Nggak bisa, ya. Nggak boleh, ya, nggak bisa. Jadi kita mufaragah kalau lihat imam begitu. Nah, setelah selesai sholat, kita kasih tahu. Sebab dia juga subhanallah, bingung, apaan yang di subhanallah kan? Auratnya terbuka, susah, ya. Nah, itu repot. Makanya imam juga nggak boleh. Orang kadang-kadang sok-sokan pengen jadi imam. Kenapa sih? Jangan sok-sokan jadi imam. Makmum ataupun imam, insya Allah semua kita akan dapat ganjaran. Tapi imam kan harus punya kriteria lebih. Misal, astagfirullah ya, bacaannya bagus, hurufnya fasih, ya, orang alim, misalnya, itu lebih muqaddam, ya, untuk dijadikan imam. Ini nggak bisa apa-apa, pas-pasan, baca pas-pasan, ya, suara mungkin kadang-kadang nggak enak barangkali, tapi karena bapaknya yang wakafkan masjid pengen jadi imam,
Ini masjid bapak gua, kakek gua yang wakaf. Gua pengen jadi imam. Emangnya Bang Ajis terus-terusan gua menjadi imam. Jadi imam. Itu gak enak orang dengarnya juga. Jangan jadi imam, ngapain? Ya, atau dia salah nanti. Kalau nggak bisa. Orang jadi imam itu orang yang mengerti tentang imamah, ada ilmunya. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan, imam kan bertanggung jawab. Ya, tukang adzan amanat waktu. Imam tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kalau Anda nggak baca Fatihah, datang dengan imam, nggak usah baca Fatihah langsung. Siapa yang nanggung? Imam. Tanggung jawabnya besar imam. Imam juga masih paham dong. Ya. Jadi jangan sampai terjadi tuh kayak antum bilang tadi, imamnya terbuka auratnya, keke. Ya. Berarti kata ulama ya, orang-orang yang sembahyang di belakang imam itu alangkah baiknya yang mengetahui ilmu salat. Jadi seandainya imam pingsan, seandainya imam ada yang nggak pantas kelihatan, tegur langsung dengan sopan tentunya. Imam maaf tuh baju Anda robek gitu ya, atau apa saja yang memang nggak pantas. Atau misalnya di kakinya ada aspal, kan belum tentu tahu. Ente juga nggak tahu pertama Allahu Akbar pas suruh, wah ada aspalnya nih, tahu nih aspal nih, ya yakin ini karena di depan ada pembangunan jalan, berarti bukan dari masjid di aspal. Ya kita mufarogoh. Jadi kalau imam salah, makmum mufarogoh. Kalau salahnya soal rukun, itu bisa ditegur dengan subhanallah, nggak mau dengar mufarogoh. Tapi kalau salahnya kayak tadi, terbuka aurat, atau kayak tadi ada yang najis, ada itu mufarogoh aja. Selamat kita, ya, selamat. Aduh Bib, saya ini kepengen sholat jamaah. Iya ada. Saya nggak dapat jamaah tuh tadi. Kalau mufarogoh kan nggak dapat jamaah kan? Pengen jamaah, sembahyang lagi. Namanya iya ada. Sunnah, tapi seperti wajib. Usulinya sama. Anda sudah isya, mau sembahyang isya lagi. Misalnya ada orang sembahyang sendiri, kan main sendiri. Hayo jamaah dengan saya. Iya ada tuh namanya. Dia sholat wajib, Anda sholat sunnah. Kalau memang sudah sholat, ya, insya Allah kita dapatkan ganjaran jamaah. Walaupun hukumnya sunnah. Jadi sunnah seperti wajib sama sekali, ya. Itu namanya sholat i'adah. Tapi tidak boleh terjadi kecuali jamaah. Nggak boleh ngulang sholat, haram. Allah mewajibkan sholat kepada kita sehari semalam berapa kali? 5 kali, nggak boleh ditambah. Lah i'adah itu nambah? Bukan, i'adah kan hukumnya sunnah. Dianjurkan oleh Nabi pernah nyuruh orang, ayo bantu dia tuh, ya. Ta'awanu min bab ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, nggak apa-apa, tapi mesti jamaah, nggak boleh sendiri. Kalau sendiri ngulang sholat nggak boleh, haram. Ya, ada orang sembahyang sendiri, sudah saya ikut, ayo kita sembahyang jamaah supaya ini orang dapat, kita juga dapat ganjaran jamaah, ya walaupun kita hukumnya adalah sunnah. Itu namanya sholat i'adah. Apa boleh, ya. Udah isya belum nih? Jam berapa isya? Berapa? Oh, masuk tayo. Ya. Baik, itulah yang ketiga yang membatalkan sholat, yaitu terbukanya aurat apabila tidak segera ditutup. Itu pun kalau angin yang membukakannya. Kalau yang lain ya batal, ya. Yang keempat, wanutku biharfaini au harfin mufhimin amdan. Berucap dengan satu huruf yang bisa dipahami atau 2 huruf walaupun tidak bisa dipahami. Makanya kita kalau lagi sholat, apabila tahak, apabila menguap, apabila bersin, usahakan jangan ada huruf yang berlebihan. Kan ada orang wow. Ya. Orang kalau menguap itu pelan-pelan, tutup begini. Kalau Anda nguap, Anda gini kan, nggak jadi itu nguap. Ya, begitu mau nguap, buru-buru gini kan, nggak jadi itu. Ya, Anda lupa dengan tangan kiri apa dengan kanan. Digini kan, nggak jadi itu nguap. Dan kalaupun terjadi nguap, jangan pakai suara. Ada orang malah dilaga-lagain suaranya. Wah, batal kalau dalam sholat. Bersin. Biasa kan bisa bersin. Ini enggak, asyik. Boleh? Karena enak, asyik. Ya, enggak boleh. Tapi kalau huruf yang keluar dengan tidak disengaja dimaafkan. Huruf yang keluar dengan tidak sengaja dimaafkan. Tapi kalau Anda sengaja membikin-bikin itu bersin ada suaranya, batal. Di sini dikatakan satu huruf sengaja
atau 2 huruf yang bisa dipahami walaupun tidak sengaja, batal. Ya, batal kalau kita sengaja begitu. Ya, nggak boleh. Nah, kita lihat nih sekarang. Jadi sholat menjadi batal dengan ucapan orang yang sembahyang sengaja. Tahu dia bukan orang bodoh. Ada orang bodoh, insya Allah dimaafin deh, jauh dari ulama. Tapi sekarang nggak ada. Ulama banyak, biar ditangkap-tangkapin masih banyak ulama, sudah. Ya, banyak ulama kan? Iya. Ulama masih banyak. Nggak ada apa nih alasan. Oh, saya nggak ngerti, saya nggak ngaji. Ya, itu karena dia nggak ngaji, salah. Ada radio, ada Syekh, masya Allah. Kalau dulu Syekh Ali, Syekh Umar, sekarang Syekh Google, ya, Syekh apa lagi tuh yang sekarang? Syekh apa? YouTube, Syekh banyak kayaknya sekarang. Ya, tapi hati-hati tuh, jangan di situ kita belajar. Awas, ya, di YouTube tuh ada segala macam, jangan di situ belajar. Kita belajar harus ada guru, bisa ditanggungjawabkan. Kalau itu enggak, dia ambil dari bukan enggak benar semua, ada yang benar, ya, tapi diambil dari semua apa bahan, kita nggak bisa ngambil dari situ, ya, harus ada guru. Baik. Jadi kalau dia tahu itu haram, tentunya yang mengerti. Lupa, kalau dia tidak tahu, insya Allah dimaafkan, asal sedikit, jangan banyak-banyak, ya. Sedikitnya tuh 6 kalimat. Agus sholati ya Rasulullah amnasita, dulu terjadinya begitu tuh, ya. Apakah dikurangi ini sholat ya Rasulullah atau engkau lupa? Ya, bahasa Indonesia mungkin lebih dari 6 kalimat. Dalam salam 6 kalimat kurang lebih, ya. Jadi nggak panjang. Tapi kalau umpamanya dia lupanya panjang, misalnya dia lagi disuruh oleh kantornya untuk menyanyikan Indonesia Raya, apalnya kurang, apalin terus. Saking khusyuknya ngapalin Indonesia tanah, batal. Ya, nggak bisa, kepanjangan. Ya, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi kalau sedikit saja, misalnya, misalnya bisa terjadi tuh. Ya, kalau emang itu tidak sengaja, dimaafkan. Tapi kalau sengaja, walaupun Anda bilang batal. Ya, kalau sengaja main-main, itu menjadi batal. Ya, jadi 2 huruf juga berlanjut. Ya, 2 huruf, AB misalnya, atau ba. 2 huruf kan? Kalau ba saja 1 huruf. Kalau ba 2 huruf tuh. Makanya kalau kita menguap, kita bersin, sedapat mungkin dikurangi suara kita tuh. Jangan ditambah-tambah, ya. Jangan ditambah-tambah. Tapi kalau orang baru masuk Islam, jauh dari ulama, nggak sengaja lupa, itu ada pemaafan asal tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang. Itu yang keberapa? Yang keempat. Ada yang mau penjelasan dari ini? Ngomong? Silakan. Ada yang belum soal berbicara nih? Iya. Katanya jangan niat ngingetin, harus 2, zikir dan ngingetin boleh, atau mutlak. Tapi yang bagus kita niatnya niat zikir saja, niatnya niat zikir. Ya, niat berzikir. Cuma repot juga niat zikir, kan kita memang mau ngingetin dia, ya. Ya mutlak aja, udah diam. Pokoknya ini sholat, caranya kalau imam salah kan suruh ngomong subhanallah, ya itu gitu. Ya, ente jangan pakai niat ini itu, sudah membetulkan imam, mutlak saja, ya, atau niatkan zikir saja sudah, ya. Dan lagi saudara, kalau sudah ada yang ngingetin, ente jangan ikut-ikutan kayak orang yang kalau orang ngomong lagi apa namanya tuh? Ada perempuan yang suka ngomong lagi apa? Jangan jadi kayak orang lata. Kalau ada yang satu orang udah bilang subhanallah, nggak usah subhanallah, ngapain? Bisa jadi batal tuh, nggak perlu soalnya. Kalau sudah ada satu yang bilang subhanallah, ini kadang-kadang semuanya subhanallah, imam kelenger, kaget saudara-saudara. Jadi kalau banyak yang ngomong, satu orang aja. Makanya Anda bilang yang di belakang imam itu harus orang yang mengerti. Ya, begitu dia subhanallah, nggak usah terlalu kencang. Ya, biasanya langsung dia, ada apa nih? Ya, gitu. Ya, sampai 3 kali, kalau 3 kali nggak bisa. Kalau ada imam salah dalam bacaan
pas surat Quran gitu. Misalkan imam kan lupa, terus makmum ingetin bacanya. Enggak apa-apa. Itu niat zikir juga, niat zikir. Ya, pokoknya niatin zikir aja. Ya. Salah ucapan tuh enggak apa-apa. Ya. 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 Asyak al-yaqin la yuzilhu syak. Keyakinan itu tidak dihilangkan oleh keraguan-raguan. Kata di dalam ilmu fikih, iqta'u syak bil yaqin. Putuskan itu ragu-ragu kita dengan keyakinan. Harus diyakinkan. Kalau ente yakin keluar ya batal. Yakin nggak ada apa-apa. Makanya disunahkan katanya orang yang suka begitu tuh setan tuh. Kita udah kencing, kayak kencing lagi. Makanya disunahkan kan kita dehem. Ya istibro namanya. Sesudah kita wudu, cipratin pakai air. Kalau berasa tek, lah kata setan, keluar tuh kamu kencing. Dia enggak, ini air yang dari saya. Yakin kan? Enggak apa-apa. Lawan tuh setan begitu. Kalau diikutin itu was-was, waduh, repot. Repot was-was saya pernah mengalami was-was itu. Was-was memang keluar dari karena kepengen ibadah kita benar, tapi salah, setan masuk. Jadi harus yakin, nggak boleh. Ini keluar apa tinggal, nggak boleh. Harus yakin. Seperti jakinya nih masuk Isa, ini bunyi. Itu yakin. Jadi nggak boleh tuh. Ya, harus yakin. Ya. Yang udah yakin gini berhenti. Ya. Habis ini dulu dah, habis ini dulu nih. Tapi boleh kalau ada sedikit ada pertanyaan yang lain, jelas ya. Mimisan, ya itu. Kalau mimisan langsung ente begini keluarkan mimisannya apa sebuah lagi, ya. Selesai, enggak batalin wudu. Emangnya head bukan kan? Enggak. Tapi kalau nanti darah, enggak. Ya, cuman mimisan itu nanti rusak ini sana kemari, jadi bisa susah, bisa kena orang, masjid jadi kotor. Ya, mimisan sendiri tidak batalin wudu. Tidak ada batalkan wudu, mimisan enggak ada. Ya, tidur, hilang akal, bersentuhan laki perempuan, kentut, kencing, itu membatalkan sholat. Ya, kalau mimisan dia tadi enggak ada, mimisan enggak batalkan sholat. Cuman kita harus keluar. Ya, jangan ini karena merusak nanti. Ya. Nomor 2 enggak apa-apa, keluar. Enggak apa-apa. Lewatin, enggak apa-apa. Lewatin. Tapi sambil begini supaya orang tahu ini mimisan. Ya. Keluar dari sab itu yang paling afdal itu gimana cara keluar dari sab? Kalau bisa tidak melewati orang, oke. Tapi sekarang kalau kita begini memang kelihatan lebih aman, ya kan? Tapi berapa banyak orang kita ini kan? Ya. Kalau memang dalam keadaan terpaksa nggak apa-apa, itu pernah terjadi ya, pernah terjadi di zaman Nabi gitu, ada yang batal gitu, dia keluar nggak masalah. Atau untuk memperbaiki soft, liwatin orang nggak apa-apa untuk memperbaiki soft. Ini di depan dia tetap aja nggak mau bener, ente pindah ke sini nggak apa-apa. Untuk menutup soft yang kosong boleh, ya untuk kebaikan sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau main-main haram. Kata Nabi lebih baik kamu berdiri 40 tahun ketimbang liwatin orang yang sholat. Ya kalau bisa kan ke sana begitu kalau bisa. Tapi kalau nggak ada jalan yang harus sana ya udah. Kan ini berbahaya soalnya, ya. Gitu. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah futuhul nunuh rusul haji sudur taubatan sudur ilman nafi'an qalban khashiyan aman salam maqbul al-hadratin nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebih saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengingatkan para hadirin,